Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ibu-ibu sekalian, hari ini kita masuk kepada pelatihan kita dengan materi kita hari ini adalah modul ajar. Mungkin sebelum kita mulai, kita bisa membaca doa dulu agar memperoleh keberkahan. Silakan Bu Yola membaca, pimpin doanya Bu Yola. Ya, baik Bu Maulina, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara hari ini, materi hari ini, kita akan awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kembalikan. Sudah memimpin doa. Mungkin Bu Sita ada mau ice breaking Bu Sita untuk menyemangati boleh forum kita ini? Boleh. Baik Bu Maulina. Silakan Bu Sita. Saya akan memimpin ice breaking. Nah, biar kita fresh, sambil duduk boleh, sambil berdiri juga boleh. Kita ice breaking Marina menari. Nah, Oke. Jadi Marina menari itu berarti Marina saya, Marina itu di saya, Marina menari kayak biasa gini, tangannya, kelihatan nggak sih tangannya gini-gini, terus di atas menara, nah gitu. Terus di atas menara, nah di atas menara, ya Marina nunjuk kita menari, gitu, ya. Kita coba ya dari tempo lambat sampai yang tempo paling kecil, tempo paling cepat. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Marina saya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Agak cepat ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Udah cukup sekian ice breaking-nya. Semoga makin semangat. Oke, baik. Terima kasih Bu Sita sudah memberikan kita semangat pada sore hari ini. Baik, ibu-ibu sekalian, hari ini kita masuk kepada materi tentang modul ajar. Saya akan menampilkan slide modul ajarnya. Tapi kan materinya udah siap semua, boleh Pak? Kalau itu udah siap. Oke, udah nampak ibu-ibu? Sudah, Ibu? Sudah. Oke. Baik, ibu-ibu sekalian, hari ini kita masuk. Udah ya? Udah nampak ya? Sudah. Ibu sekalian, hari ini kita masuk ke materi kita yaitu tentang modul ajar ya. Mungkin apa itu modul ajar? Yang pertama itu yang dikatakan dengan modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media atau metode ya, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, itu yang dikatakan oleh modul ajar ya. Jadi alat ya, sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Itu pengertian dari modul ajar. Kemudian kita lihat komponen ya. Komponen dari modul ajar itu ada 3 ya. Ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, baru kemudian ada lampiran. Nah, ini merupakan komponen modul ajar ya. Jadi informasi umum, kalau kita lihat di informasi umum itu yang pertama itu adalah identitas modul ya. Kalau kita lihat identitas modul itu yang pertama itu tentang nama penyusun atau nama institusi kita. Pak, ada lagi ya kan? Wih, kecil. Oke, kemudian kita lihat kompetensi awal ya. Kompetensi awal yaitu tentang pengetahuan ya. Kompetensi awal ini merupakan pengetahuan
atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Jadi itu harus ada ya di dalam informasi umum. Baru kemudian profil Pancasila ya, di mana memasukkan 6 profil Pancasila di dalam informasi umum. Baru prasarana apa yang mau kita buat, sarana prasarananya, kita memakai apa sarana prasarananya, diskusikan model pembelajaran apa namanya ya, modul pembelajaran itu satu arah atau dua arah gitu ya. Kemudian kita lihat target peserta didik. Peserta didik itu kita membuat gaya belajarnya, kemudian materinya bisa dicerna tidak. Nah itu kita buat target peserta didiknya. Dengan materi ini bisa tidak peserta didiknya untuk menerima pembelajaran kita. Nah seperti itu. Kemudian kita lihat model pembelajaran. Yang dikatakan dalam model pembelajaran, dia itu adalah PJJ ya, daring atau luring. Nah, seperti itu informasi umumnya ya. Kemudian kita pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Ya, jadi ini merupakan komponen inti. Jadi kalau kita lihat yang kedua ini adalah komponen inti. Terus ada tujuan pembelajarannya untuk apa, kegiatan belajarannya dari yang dibuat apa, kemudian pemahaman bermaknanya ya. Jadi misalnya pemahaman kita melajari materi ini untuk apa? Untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pertanyaan pemantiknya ya, pertanyaan pemantiknya itu bagaimana itu punya semangat gitu, pertanyaan yang membuat mereka semangat. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya dengan materi ini apa yang bisa kalian ambil kesimpulannya? Bukan kesimpulan ya, apa kesimpulan juga bisa. Misalnya pertanyaan pemantik apa namanya, untuk menggairahkan mereka dalam pembelajaran. Baru ada namanya kegiatan pembelajaran ya. Langkah-langkah kegiatannya itu misalnya tulis durasi waktunya berapa, kemudian materinya apa gitu ya, kemudian apa pendahuluannya, inti dan ada penutupnya ya, itu namanya kegiatan pembelajaran. Pendahuluannya misalnya apa namanya ya, pembukaan, kemudian intinya itu memberikan materi, terus penutupnya ya, penutup menyimpulkan semua proses pembelajaran atau materi. Baru ada namanya asesmen, kita menilai ya. Asesmen itu ada 3, nanti itu ada materinya tersendiri, diagnostik, formatif, dan sumatif. Kemudian ada pengayaan dan remedial ya. Pengayaan dan remedial ini bagi anak-anak yang memang kurang ya terhadap pembelajaran, dia tidak sekolahnya di fase D, tapi ternyata secara kemampuan dia tidak D, jadi itu ada pengayaannya. Kemudian yang ketiga lampiran ya. Lampiran itu lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium dan juga daftar pustaka. Mungkin kalau di K13 glosarium dan daftar pustaka ini, tapi di kurikulum sekolah penggerak ini ada glosarium ya, kata-kata bermakna ya, kata-kata kunci diberikan kepada anak-anak, dan kemudian daftar pustaka. Baru kemudian kita lihat ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh ketika kita menyusun modul ajar. Yang pertama esensial ya, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin, harus esensial dia ya. Kemudian yang kedua dia harus menarik, kemudian bermakna dan juga menantang ya. Jadi pembelajaran itu harus menarik, kemudian menarik peserta didik, kemudian dia harus bermakna, baru kemudian menantang. Menantang ini anak-anak diberikan satu tantangan misalnya, atau satu hal yang membuat mereka itu untuk lebih menggali informasi dari materi yang kita sampaikan. Nah, seperti itu. Jadi mereka diberi kegiatan gitu ya, misalnya eksplorasi, atau misalnya mereka berkunjung ke pasar ya, kalau misalnya materinya itu tentang pasar gitu. Jadi itu adalah menantang. Jadi sehingga pembelajaran itu hidup. Nah, seperti itu. Nah, itu kemudian ya. Kemudian kita lihat berkesinambungan. Jadi kalau kita lihat
harus berkesinambungan itu terus menerus ya, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Jadi kalau kita lihat dari fase A, B, C, D, E, F itu harus berkesinambungan gitu. Itulah gunanya kita menentukan fase-fase gitu ya dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu prosedur penyusunan modul ajar ya. Mungkin ini bisa Ibu-ibu lihat bagaimana prosedur kita membuat modul ajar ya. Yang pertama kita menganalisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik ya. Jadi itu prosesnya ketika kita mau membuat modul ajar. Yang kedua, kemudian kita menentukan alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ini ya, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, susun modul pembelajaran berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, evaluasi. Nah, ini tahapannya. Jadi modulnya itu terserah bagaimana bentuknya, yang penting komponen-komponennya itu harus terpenuhi. Jadi ini prosedurnya dan komponen-komponen yang tadi itu harus terpenuhi di dalam modul ajar. Jadi bentuknya itu bisa terserah kita, sekreatif kita agar modul ajar itu enak dilihat, kemudian dimengerti ya oleh guru yang akan menggantikan kita apabila kita tidak bisa masuk ke dalam kelas sehingga dia bisa dipahami. Nah, seperti itu. Nah, inilah sedikit materi tentang modul ajar ya. Tentang modul bagaimana kita membuat modul ajar. Kalau di Kurtilas namanya RPP ya, kalau di sekolah penggerak namanya modul ajar. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang modul ajar. Ya, ada mungkin yang mau bertanya, ada yang mau menambahkan ya tentang modul ajar ini, silakan, Ibu. Izin bertanya, Bu Maulina. Bu Sita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Maulina. Saya ingin bertanya kepada fasilitator. Untuk modul ajar ini, jika diketahui dari pertama ada siswa inklusi, maka apakah modul ajar ini kita sesuaikan dengan siswa inklusi itu sendiri, atau dia diikutkan langsung secara otomatis di fase yang paling bawah, Bu Maulina? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau ada siswa yang inklusi, kita tidak bisa menyamakan ya, maksudnya tidak bisa menyamakan yang istilahnya ya, yang reguler gitu. Mau tidak mau, kita juga harus memberikan, itulah tadi yang ada namanya pengayaan. Nah, seperti itu gitu. Jadi kita harus memang membedakan menurut fasenya. Walaupun secara kelas dia di fasenya fase D, kalau kita SMP gitu ya, tapi kan memang itulah perlunya yang namanya pendampingan, ya pendampingan terhadap anak didik kita. Nah, seperti itu. Itu dia. Jadi tidak bisa kita samakan gitu, walaupun dia diikutkan kepada materi selanjutnya, tapi untuk pengayaannya, untuk materi sebelumnya dia memang harus dilakukan pendampingan. Nah, seperti itu, Bu Sita. Baik, terima kasih Bu Maulina atas jawabannya. Oke. Baik, ibu-ibu kalian mungkin untuk kerja kelompok mungkin kita ibu-ibu bisa membuat modul ajar nanti di ruang break room, silahkan nanti di situ dibahas untuk membuat modul ajarnya ya. Nanti ibu-ibu silahkan masuk ke ruang break room, diberikan waktu sekitar 30 menit untuk buat modul ajar ya, secara sederhana ya, yang penting komponen-komponennya tercapai. Nah, nanti kita balik lagi setelah 30 menit. Oke, ibu-ibu sekalian, silahkan pindah ke ruang break room-nya yang sudah tersedia di LMS. Baik, Bu Maulina. Oke, baik, mungkin sudah selesai ya kerja kelompoknya, modul ajar. Nah, seperti itulah
pembuatan modul ajar kita. Oke, Ibu-ibu sekalian, sampai di sini ya materi kita tentang modul ajar. Insya Allah bermanfaat pada kita, menjadikan pelajaran, menjadikan kita di dalam membuat modul ajar di sekolah kita nanti. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Yola, silakan Bu Yola. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, tadi sudah diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya, saya kembalikan ke Bu Maulina. Ya, baik Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu kembali esok hari. Kita tutup ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.